Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, tubuh Su Yunfei tiba-tiba bergetar. Dia berbalik, menatap Zhu Bing dengan tak percaya, dan berkata, "Kalian, beraninya kamu meracuniku," ucap Su Yunfei. Dan 3 hantu Gunung Yinsan, termasuk wanita parubaya, juga memiliki wajah yang sangat jelek. Hanya Lu Ming yang tetap tenang, dan bahkan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Tidak mungkin, setiap makanan yang kita makan telah diperiksa dengan ketat, dan tidak ada racun sama sekali. Teriak anak kedua dari 3 hantu Yinsan. "Yin kedua, aku tahu bahwa kamu ahli dalam menggunakan racun, dan kamu, 3 hantu Yinsan, telah berkeliaran di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan kamu sangat dijaga. Gu pemakan jiwa, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya," ucap Zhu Bing tersenyum tipis. "Apa, racun Gu? Mungkinkah racun Nan Huang Gu?" ucap Yin Laur berseru kaget. "Haha, ya, aku menghabiskan banyak uang untuk Gu pemakan jiwa ini." Gu pemakan jiwa hanyalah sejenis serangga yang sangat kecil. Ia tidak dapat dibedakan sama sekali ketika dimasukkan ke dalam makanan, dan biasanya menggunakan metode pengujian obat, itu tidak berhasil sama sekali, ucap Zhu Bing tersenyum penuh kemenangan. "Sialan, Pak Tua, serahkan penawarnya, atau aku akan menghancurkan keluarga Zumu," ucap Su Feiyun meraung dengan marah. Zhu Bing berkata dengan acuh tak acuh, "Sayangnya, tidak ada obat untuk Soul Devouring Gu," ucap Zhu Bing. "Apa? Tidak ada obat untuk itu," ucap 3 hantu Yinsan, Su Feiyun, dan wanita itu sepucat kertas. "Orang tua, aku akan membunuhmu," ucap Su Feiyun menunjukkan keputusasaan, dan bergegas menuju Zhu Bing dengan raungan. Mencicit. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba keluar dari mulut Zhu Bing. Begitu suara ini keluar, tubuh Su Feiyun tiba-tiba membeku, lalu dia meletakkan kepalanya di tangannya dan menjerit sengsara. "Ah! Ah! Sakit!" teriak Su Feiyun keras, pedang panjangnya berkibar liar dan mulai menebas, dan dia terus berteriak kesakitan. Itu hanya beberapa tarikan napas, dan ketika suara Zhu Bing berhenti, Su Feiyun juga berhenti, tetapi sekarang matanya redup, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, berdiri di sana dalam keadaan linglung. "Haha, kamu telah dipukul oleh Soul Devouring Gu, kamu adalah bonekaku sekarang, dan kamu masih ingin melawan," ucap Zhu Bing mencibir. Tidak, ketiga hantu Yinsan tidak bisa mempercayai mata mereka. "Zhu Bing, ada murid dari Sekte Pedang Xuanyuan di sini, dan kamu bahkan berani menyerang murid dari Sekte Pedang Xuanyuan, jika berita menyebar, seluruh keluarga Zhu kamu tidak akan bisa dimusnahkan," teriak Bos Yin dengan enggan. "Bagaimana dengan Sekte Pedang Xuanyuan, selama itu mati, keluarga Zhou akan musnah, dan siapa yang akan tahu?" "Baiklah, ayo pergi bersama sekarang," ucap Zhu Bing, diikuti dengan suara mencicit. "Ah!" 3 hantu Yinsan dan yang lainnya menjerit melengking. "Tembak!" teriak Zhou Linshan, ingin bergegas untuk menghentikan mereka, tetapi ketiga hantu Yinsan semuanya gila dan sangat menakutkan. Mereka membombardir keluarga Zhou beberapa kali, dan keluarga Zhou mundur setelah dipukul. Setelah diracuni oleh racun Gu, dia cukup berani untuk mati, dan bahkan kekuatan tempurnya meningkat sedikit. Tetapi pada saat ini, Zhu Bing berteriak tak terbayangkan, "Lu Ming, mengapa kamu baik-baik saja?" ucap Zhu Bing. Pada saat ini, Lu Ming berdiri di sana dengan wajah tenang, memperhatikan semua ini. "Apakah ada yang salah? Mengapa saya dalam masalah?" "Saya tidak diracuni," ucap Lu Ming sedikit tersenyum. "Tidak diracuni? Tidak mungkin, aku sudah memeriksanya setiap saat, kamu sudah makan setiap kali makan. Bagaimana mungkin kamu tidak diracuni?" ucap Zhu Bing berteriak tak percaya. Lu Ming dan yang lainnya memiliki tenda sendiri, dan Zhu Bing mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan setiap kali makan. Dia memeriksa setiap saat untuk memastikan semuanya aman. Dia ingat dengan jelas bahwa setiap kali Lu Ming makan semuanya. "Apakah kamu lupa bahwa ada hal-hal seperti cincin penyimpanan di dunia?" ucap Lu Ming. "Cincin penyimpanan? Tidak heran, para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, Anda bahkan memiliki harta seperti cincin penyimpanan.
Tampaknya status Anda di Sekte Pedang Xuanyuan tidak biasa, ucap Zhu Bing tertegun. Setelah semua perhitungan, dia melewatkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan bukanlah barang kelas atas, sebaliknya, sangat langka dan pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan besar, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Untuk karakter seperti tiga hantu Yinsan, ratusan ribu tael perak masih bisa dikeluarkan, tetapi tidak ada cincin penyimpanan karena tidak ada tempat untuk membelinya. Ada harga tapi tidak ada pasar. Namun, mengapa kamu begitu berhati-hati? Bahkan jika kamu memiliki cincin penyimpanan, kamu tidak akan makan apapun, ucap Zhu Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu punya masalah. Lu Ming tersenyum ringan, sejak hari pertama aku berangkat, aku merasa ada yang tidak beres. Keluarga Nona Zhu yang bermartabat tidak berani membiarkan orang bertemu. Meskipun kamu mengatakan itu karena ketidaknyamanan fisik, tapi saya tidak bisa menahannya, saya lebih berhati-hati, jadi saya hanya bisa makan makanan kering yang saya bawa. Setelah itu, Chen Xin terbunuh, jadi semakin mencurigakan. Saya mengamati di jalan, dan Chen Xin, seorang lelaki tua, terus melihat ke kereta. Saya rasa lelaki tua ini cabul, dan dia juga bertemu dengan keluarga Nona Zhu. Jadi malam itu, Chen Xin menebak bahwa An Nai mau tidak mau menyentuh keluarga Nona Zhu. Aku pasti menemukan keluarga Zhu ini, wanita tertua itu palsu, itu sebabnya dia dibungkam. Dan bagaimana orang biasa bisa membunuhnya dengan begitu mudah? Setelah kupikir-pikir, kaulah yang membunuhnya, dan juga, sejauh yang saya tahu, keluarga Zhu Anda tidak lemah. Tetapi hanya ada beberapa penjaga yang dikirim untuk mengawal mereka, dan mereka semua sangat lemah yang bahkan lebih mencurigakan. Ada begitu banyak hal yang mencurigakan, bagaimana saya masih berani makan makanan yang Anda kirim, ucap Lu Ming mengatakan setiap kalimat, menganalisis dengan jelas. Hei, tidak mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini, ucap Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming menghela nafas panjang. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana di usia yang begitu muda, tapi bagaimana jika kamu tidak diracuni? Hari ini, kamu masih akan mati, ucap Zhu Bing. Mata Zhu Bing penuh dengan niat membunuh. Dengan gerakan tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangan Zhu Bing. Lakukan, Zhu Bing memberi perintah, dan tuan dari keluarga Zhu bertarung satu demi satu, bertarung dengan orang-orang dari keluarga Zhou. Pada saat yang sama, terdengar suara berderit dari mulutnya, dan ketiga hantu Yinsan dan yang lainnya meraung seperti binatang buas, dan bergegas menuju Zhou Linsan dan 7 tetua dari keluarga Zhou. Terjadi perkelahian. Begitu dia mulai, keluarga Zhou benar-benar dirugikan. 3 hantu Yinsan tidak takut mati, dan pecah dengan kekuatan tempur yang menakutkan, menjerat Zhou Linsan dan para tetua keluarga Zhou. Namun, para tetua keluarga Zhou membebaskan tangan mereka untuk membunuh tuan lain dari keluarga Zhou, seperti mencari sesuatu. Lu Ming, kamu, biarkan aku secara pribadi mengirimmu ke jalan, ucap Zhu Bing. Sentuh. Begitu Zhu Bing menginjak kakinya, dia bergegas menuju Lu Ming seperti bola meriam, tombak di tangannya, seperti sambaran petir, menusuk ke arah tenggorokan Lu Ming. Pedang panjang terhunus, cahaya pedang menyala, dan ditusuk dengan tombak panjang. Dengan keras, Lu Ming tidak bergerak, tapi Zhu Bing mundur 3 langkah. Mata Zhu Bing menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat 5 bisa begitu kuat, ucap Zhu Bing. Dia berada di tahap awal seniman bela diri tingkat 7, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dan dia dipukul mundur oleh Lu Ming dengan satu gerakan yang sungguh luar biasa. Bahkan jika itu adalah murid dari Sekte Pedang Xuanyuan, tidak mungkin menjadi begitu kuat bukan? Dibandingkan dengan Ning Feng, ini masih lebih buruk, ucap Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Meskipun Zhu Bing ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Ning Feng, kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik Ning Feng. Para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan secara alami tidak sebanding dengan keluarga kecil ini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.